Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-hadith al-thalith wa thalathun, fadlu salatil jamaah. Hadis yang ke-33, fadlu salatil jamaah, tentang keutamaan daripada salat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatil fardhi, itu lebih mengungguli daripada salatil fardhi, salat yang sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan perselisihan antara salat jamaah dan salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajat, dengan 27 derajat. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih unggul, salat yang dilakukan dengan berjamaah itu lebih afdal dan lebih unggul daripada salat yang kamu lakukan dengan sendiri. Apa keunggulannya? Di antara keunggulannya salat jamaah adalah bisab'in wa ishrina darajah, mengungguli daripada salat sendiri dengan 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendiri. Sebagian riwayat mengatakan bi khamsa wa ishrina darajah, dengan 25 derajat. Yang dimaksud jamaah adalah irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Yang dimaksud salat berjamaah. Apa artinya jamaah? Jamaah itu artinya adalah irtibat, menggabungkan, menyambungkan salatil ma'mumi bi salatil imam, menyambungkan antara salatnya makmum itu dengan salatnya imam. Sambungnya makmum dengan imam itu namanya berjamaah secara bahasa. Jadi secara bahasa, arti daripada jamaah itu secara bahasa adalah ta'ifah, sekelompok, kelompok tertentu, itu namanya ta'ifah atau jamaah. Ada jamaah ini, berarti kelompoknya itu. Makanya para habaib itu mendapat julukan jamaah. Siapa itu? Oh, itu jamaah itu. Apa artinya jamaah? Dia adalah orang yang masuk dalam sebuah kelompok daripada bangsa Al-Habsyi, Al-Muhdar, Al-Idrus, Al-Bilfaqi. Nah, karena Al-Bin Syekh Bakar bin Said, karena dia ada dalam satu kelompok, maka para habaib itu juga disebut dengan siapa itu? Oh, itu jamaah. Kalau orang Jawa itu mendapat julukan ahwal. Ahwal. Kenapa mendapat julukan ahwal? Jadi kalau kalian dipanggil oh ahwal ini, berarti kamu harus senang, karena artinya ahwal itu bagus. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu nasabin tanqati'u yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu bapak, anak, ibu semuanya lari sendiri-sendiri. Semua putus. Tanqati, terputus. Kullu nasabin, semua nasab. Kata Rasulullah, ghaira nasabi, selain nasabku. Nah, ini menentang daripada perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu nggak ada keturunannya, para habaib itu nggak ada keturunannya. Ini orang minta dia kalau aki marde conyo aki kecolon loh. Apa kata Rasulullah? Kullu nasabin, semua nasab, tanqatiu yaumal qiyamah, akan terputus dari kiamat. Ghaira nasabi,
selain nasabku yang nyambung sama aku, darahnya gabung dengan darahku, ayahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Wasababi, dan juga yang nggak akan terputus itu ada 3. Nasab dari segi darah daging. Yang kedua, wasababi, dari segi sabab, al-ilm, ilmunya nyambung dengan gurunya, gurunya ilmunya nyambung dengan guruna, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya. Musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Nasabnya, ilmunya nyambung dari gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai kepada Rasulullah. Saya pernah dengar, kalau nggak salah satu kiai di situ Bondo, kalau nggak salah Kiai Sofyan namanya, beliau pernah mengatakan bahwasanya para habaib itu adalah loranya para kiai. Lora itu kan anaknya kiai. Kamu mondok di satu pesantren, kiai ini guru kamu, lah si guru ini punya anak, maka kita wajib menghormati. Kenapa? Anaknya guru. Anaknya guru itu kalau katanya orang Madura lora, kalau katanya orang Jawa apa? Gus. Iya. Nah, kata Kiai Sofyan, kita kiai walaupun bagaimanapun, walaupun tua, harus hormat dengan habaib walaupun masih kecil. Kenapa? Karena habaib itu adalah loranya para kiai. Kiai itu diterima nasabnya dari segi ilmu nyambung kepada Nabi. Nabi punya anak, dan anaknya Nabi ini adalah lora bagi para ulama. Jadi kalau ada para ulama tidak menghormati para habaib, itu berarti ilmunya nggak mungkin barokah. Durhaka kepada anaknya kiai, durhaka kepada anaknya kiai, itu berarti durhaka kepada kiainya. Makanya katanya Kiai Sofyan, para habaib itu adalah loranya para kiai. Nah, yang tidak putus itu 3, nasab darah daging. Kedua adalah yang sanatnya ilmu nyambung, penting sanat ilmu. Yang ketiga, bil musahara, dengan pernikahan. Makanya orang Jawa itu kebanyakan disebut dengan sebutan ahwal. Kenapa? Para habaib yang datang ke Indonesia menikah dengan orang Jawa. Nah, ketika menikah, mau nggak mau keluarganya si perempuan ini juga termasuk adalah paman, ya kan? Nah, kawin sama Habib kawin sama orang Jawa, punya anak. Saudaranya si perempuan ini atau emin ejo ini adalah eleknya iye ini, eleknya Ye Adin ini. Nah, ini pamannya ini mendapat julukan ahwali, paman-pamanku. Jadi orang Jawa itu ketika dipanggil ahwal berarti artinya apa? Kamu pamanku. Ada orang sebagian dipanggil ahwal ini marah, goblok itu namanya. Karena ahwal itu sebenarnya artinya adalah khali, pamanku, ahwali. Ya, tapi karena bahasa itu biasanya orang nggak mau ngambil ruwet, disingkat kelak pes ahwal atau ahwal. Padahal aslinya adalah khali, yaitu pamanku, paman saudaranya ibu. Kalau saudaranya bapak, ammi, pamanku. Paham ya? Nah, jadi para habaib dulu, para habaib itu juga mendapatkan sebutan daripada jamaah. Itu siapa? Oh, orang jamaah itu jamaah. Artinya jamaah itu apa? Taifah. Dalam segi bahasa, taifah, kelompok. Orang yang terkelompok rapi itu namanya jamaah. Ada jamaah tabligh. Ada jamaah tabligh, ya berarti dia adalah kelompok daripada jamaah tabligh. Paham ya? Tabligh yang suka mengamal. Paham ya? Dan jamaah tabligh itu Masya Allah ya, mereka tuh sangat bersemangat. Mereka itu nggak ada yang punya semangat seperti mereka.
datang ke rumahnya orang sampai mengingatkan untuk sholat, istimewa. Ya kalaupun ada kejelekan dari jamaah tabligh itu ya ada oknum lah. Di mana-mana ya ada oknum. Yang kadang-kadang mungkin gabung niat untuk ngerusak, bisa aja. Habib Umar itu paling suka kalau ada santrinya itu dari kelompok jamaah tabligh, dari jamaah tabligh, suka semangatnya, sholatnya semuanya istimewa. Belum adzan sudah ada di masjid. Cuman di Indonesia kasihan, nama jamaah tabligh itu kurang bagus karena beberapa orang yang gabung merusak namanya. Paham ya? Nah, dulu dan jamaah tabligh itu masya Allah mereka ya, terutama ngajak sholat berjamaah itu, sampai dikatakan ada satu jamaah tabligh datang ke rumahnya orang, tok tok tok, assalamualaikum, waktunya sholat jamaah. Waktunya sholat, mari. Dibuka pintunya, kurang ajar. Waktunya tidur itu ganggu. Diambil tangannya, ditempeleng jamaah tabligh. Pak, ambil ini, pak, ditempeleng. Apa katanya? Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Kata yang nempeleng, gak waras ini. Gila ini orang. Pulang dia ke temennya. Ya apa? Jamaah tabligh itu kalau habis ngajak teman-temannya setelah sholat, mereka kumpul. Bagus loh, kumpul evaluasi gimana tadi baca hadis, gimana tadi ada usulan. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Oh, apa rezekinya? Dapat kafein. Dapat anget-anget ditempeling saya. Loh, ditempeling? Iya. Ini nanti akan saya jadikan bukti di Rasulullah, kalau saya ngajak umatnya saya dapat ini, dan saya nanti akan dipanggil khusus oleh Rasulullah. Kenapa? Karena saya punya pengalaman yang unik. Sampai temennya ngomong, saya juga mau di depan Rasulullah supaya dapat pengalaman unik. Sehingga si jamaah tabligh ini datang lagi ke rumah, tok tok, assalamualaikum, mari sholat. Mau ditempeleng? Iya mau, saya kepingin kayak teman saya kemarin. Akhirnya kata yang paling gak waras, semua orang tutup jebrak. Artinya apa? Punya semangat yang sangat tinggi. Nah, paham ya? Jadi artinya jamaah itu adalah ta'ifah, kelompok atau golongan. Itu namanya jamaah. Naam. Wa syar'an, menurut syariat tadi itu, irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Menggabungkan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Itu arti menurut syariat. Yang dimaksud jamaah itu adalah gabungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Kalau artinya sholat tersendiri, artinya sholat itu ya doa. Paham ya? Artinya doa, artinya sholat doa. Mau sholat artinya mau berdoa. Ada yang mengatakan sholat itu adalah ad-du'a bi khair, doa dengan kebaikan, doa mengharap kebaikan, itu namanya sholat. Sholat itu ada 3. Kalau Allah sholat, nah ini supaya kita tahu Allah sholat. Makanya orang itu harus belajar supaya nggak Allah sholat, ya kan? Nah, apa artinya kalau sudah nisbah sholat, dinisbahkan, disandarkan ke kalimat Allah, apa artinya? Sholat kalau disandarkan ke Allah artinya bukan doa, artinya adalah rahmah. Allah sholat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya Allah sholat? Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Artinya adalah istighfar. Malaikat mensolati kita. Bukan gini, kalau kalimat sholat disandarkan kepada malaikat, artinya adalah malaikat itu mengistighfarkan dan melimpahkan pengampunan untuk kita kepada Allah. Kalau sholat itu dinisbahkan kepada kita hamba, ayo manusia sholatlah. Apa artinya sholat? Mohonlah kamu kepada Allah dengan kebaikan. Itu secara bahasa artinya sholat adalah berdoa dengan kebaikan, meminta sesuatu yang baik. Itu namanya adalah sholat. Nah, kalau menurut syariat
artinya sholat adalah aqwal wa af'al. Sholat itu adalah bentuk daripada ucapan dan pekerjaan. Muftatiha bit takbir wa mukhtatima bit taslim ghaliban. Sholat itu apa sih? Sholat itu adalah ucapan dan gerakan yang dimulai dengan Allahu Akbar, dengan takbir, ucapan gerakan, Allah ucapan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu artinya adalah sholat. Ghaliban, kata ulama, dikasih dengan kalimat ghaliban, apa namanya, kebanyakannya atau kebiasaannya. Kenapa dikasih kata ghaliban? Karena tidak semua sholat itu dengan ucapan, tidak semua sholat itu dengan gerakan. Ada sholat ucapan tanpa gerakan. Loh, gimana Beb? Cuman berucap gak bergerak? Boleh, boleh. Orang itu boleh sholat nggak pakai gerak, cuman ngomong aja boleh. Kapan? Ketika kita ditangkap orang, ditaleni, ditalii, kan nggak bisa mau rukuk ya apa? Gugur sholatnya? Tidak, wajib sholat, tapi pakai ucapan tanpa gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak bisa gerak, wong diikat. Makanya dikatakan ghaliban. Ada yang sholatnya itu cuman gerak, tapi nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Jadi sholat itu boleh, kita nggak usah ngomong. Jadi sholat kita nggak usah ucapan. Boleh, boleh. Kapan? Ketika kamu bisu. Kamu bisu, kan nggak ada ucapan. Apakah orang bisu nggak boleh sholat? Ya sholat, tapi nggak pakai ucapan, cuman gerakan. Paham ya? Makanya saya sering ngingetkan kepada santri yang pulang, yang baru baca kitab fikih, kalau ada kiai-kiai yang ada di daerah-daerah kita, ngomongnya itu kalimatnya agak sedikit berat, ya mungkin karena faktor gigi palsu atau memang dari sono lahjanya kayak seperti orang Jawa, itu agak sulit. Waladhalinnya agak sulit. Orang Madura, waladhalin, nah, itu biarkan, dia memang nggak bisa kok dia. Ente ajari sampai ente tekuk, atau ente ambilkan capung, ente gigitkan ke lidahnya, lidahnya habis, orangnya tetap nggak bisa ngomong. Jadi jangan mudah menyalahkan kiai kalau memang husnudzon, mungkin dia memang lidahnya kayak gitu. Paham ya? Paham? Jangan disalahkan. Oh ini ndak sah, kok ndak sah? Orang bisu aja sholat sah kok. Oh ini ngomong kok ndak sah? Orang bisu tuh kawin sah. Orang bisu, ya apa orang bisu kalau kawin? Gak perlu. Orang bisu kalau kawin isyarat mufhimah, isyarat yang penting memahamkan. Nah, cukup. Kawin aja sah kok sholat nggak boleh sah. Paham ya? Jadi di sini perlulah seorang santri terkadang jangan terlalu ya, kecuali kalau orang memang nggak tahu ya diajari bacanya. Kalau sudah kiai yang tua-tua gitu ya jangan dipaksa. Ya memang kayak gitu sudah. Paham ya? Nah, jadi sholat itu boleh nggak pakai ucapan, cuman gerakan aja. Dalam ketika keadaan seseorang itu bisu, maka gerakan. Atau dia ini cuman ucapan. Boleh juga orang tuh boleh. Kamu mau sholat gak pakai ucapan boleh, gak gerak boleh. Kapan? Ketika kamu sudah bisu masih kena ikat. Seakan ini, kasihan ini. Kasihan orang ini. Sudah bisu masih diikat. Sudah gak bisa sholat. Pakai suara masih diikat. Ya Allah, ini dosa yang ikat orang kayak gini nih. Dan sholat jamaah ini memiliki keistimewaan. Ada keistimewaan di dalam sholat berjamaah. Di antaranya banyak sekali, tapi di antaranya ada 5 istimewanya sholat berjamaah. Apa yang pertama? Yaitu adalah sebab diampuni dan diterimanya sholat.
Sholat itu sebab diampuni dan diterimanya sholat itu adalah sholat jamaah. Dikatakan bahasanya inna fi sholatil jamaah sirron kabiron. Di dalam sholat jamaah itu ada rahasia yang tersembunyi yang sangat besar. Kenapa? Li'anna rabbana yandur ilal imam. Kalau ada sholat berjamaah Allahu Akbar, pusat perhatiannya Allah itu kepada si imam. Jika imam itu sholatnya bagus, maka apa? Maka Allah mengampuni jeleknya sholatnya makmum. Karena sebab imam, semua yang hadir di masjid diangkat oleh Allah, diterima dan diampuni daripada kejelekan sholatnya makmum gara-gara si imam. Si imam gak husuk, si imam gak husuk, yang husuk makmum. Maka apa? Di depannya imam. Maka gara-gara si makmum, sholatnya imam diampuni, sholatnya makmum diterima gara-gara satu makmum. Gak ada yang husuk, la imam wala makmum. Maka apa? Maka dikatakan bahwasanya ghufira li jami bisababi ijtima'ihim, diterima oleh Allah karena sebab perkumpulan mereka, karena sholat jamaah, karena mereka sholat berjamaah. Walaupun ada kekurangan di dalam sholatnya dari segi husuknya ya, bukan dari segi yang membatalkan sholat, artinya husuknya kurang begitu bagus, karena jamaahnya diampuni kekurangannya itu, diterima oleh Allah karena sempat sholat berjamaah. Itu yang pertama. Naam. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu adalah diantara istimewanya adalah tu'allimna ta'ah, mengajari kita supaya kita ini taat. Makmum itu harus taat sama imam. Kalau ada makmum gak taat sama imam, batal. Makanya kalau ada suami istri suka sholat berjamaah, bertengkar apapun, selesai sholat selesai masalahnya. Si suami Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si istri ngomong, aduh, kalau aku nyaut, kalau aku jawab, dikira aku sudah maafkan kesalahannya nanti. Enggak, sudah enggak, amin, batal. Ngomong enggak amin kan mengucapkan apa dia? Ngomong yang lain. Walaupun kalau dia diem, sholatnya dia nggak sempurna. Kenapa? Berarti dia membawa pertengkaran di dalam sholat. Dia nanti akan ngerasa, aduh, saya sudah menghilangkan kesunahan di dalam sholat. Paham ya? Atau si imam Allahu Akbar, ruku, kata si istri, enggak mau ikut, tak tunggu sini aja. Sami Allahu liman hamidah, enggak, kan masih tukaran ini. Allahu Akbar, sujud si imam ngangkat dari sujud, batal si makmum. Kenapa? Ketinggalan 3 rukun atau mendahului karena bertengkar sama istrinya. Allahu Akbar, karena si ini sudah keluarganya, ya namanya pertengkaran itu biasa di rumah tangga, itu biasa. Cuman ledakan bunyi bertengkaran rumah tangga itu tergantung atas kadar memiliki ilmu atau tidak. Semakin sedikit ilmunya, peredamnya semakin sedikit, bunyinya semakin besar keluar. Kalau ilmunya semakin banyak, maka ledakannya itu dut gitu tuh. Ngareng akan tok dut di. Dikira orang kentut, padahal sudah lempar-lemparan piring di dalam ini. Paham ya? Nah, ketika si imam karena bertengkar sama istrinya, Allahu Akbar, istriku biasanya tak temui, nggak pernah mau ini, supaya dia lama-lama bersamaku. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata si, lu membaca Yasin, ini sudah capek, sumpek ketemu orang ini, didahului sama si imam, enggak, si makmum. Saya tunggu di sujud aja, saya tunggu di tasyahud atau diduduk di antara 2 sujud, saya tunggu tek sampai sujud, batal mendahului. Kenapa? Ngajari kita supaya taat. Jadi imam dan makmum ini
termasuk pendidikan supaya kita ini taat kepada pemimpin. Yang ketiga, tu'allimna an-nizam, ngajarkan kepada kita ini supaya kita rapi. Sholat jamaah itu ngajari rapi. Istau sufakum fa inna taswiyatu sufu min iqamatis sholah. Sof yang rapat, yang lurus. Fa inna tasfiyatus sufuf, karena merapikan sof, min iqamatis sholah, termasuk daripada kesempurnaannya sholat. Paham enggak? Jadi kesempurnaannya sholat itu tergantung sof juga. Karena ada maju, miring, harus sof, harus lurus. Itu mengajari kepada kita supaya kita ini rapi. Yang ketiga, yang keberapa? 4, tu'allimna al-mahabbah, ngajari kepada kita untuk saling mencintai. Paham ya? Dengan sholat jamaah itu baris, saling mencintai. Nah, sholat jamaah itu dengarkan, yang rapi sofnya, saling mencintai. Kita enggak pilih kasih, semua rata. Kaki, bagaimana hukumnya kaki kalau sholat? Dengarkan, kalau sholat nggak perlu terlalu rapat, yang penting ya mepet, tapi jangan nyentuh. Ada orang itu sebagian jijik, kadang kakinya sudah hitam ker-ker, banyak gatal-gatalnya, ngejar, set, yang satu set, 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 akhirnya sampai lapangan nanti kejar-kejaran. Jangan terlalu mepet, ya jangan terlalu renggang, yang sedang-sedang saja. Ada orang berapa kali, saya juga pernah itu sholat Allahu Akbar, kalau ndak nginjak jentik kita, ndak dia, ndak berhenti. Set ini. Lah kalau yang ini akhirnya mengkangkang gini sholatnya nanti. Ya ada sebagian juga orang yang terlalu la israf wala tasrif, nggak terlalu ketat ya nggak terlalu longgar. Ada orang yang terlalu jarak sampai bisa dimasuki orang, nggak boleh, harus nutup. Kaki tidak perlu nempel, yang penting ada sebagian orang kudu nempel. Kita nggak pernah lihat para guru-guru kita sholat injek-injekan kaki, itu nggak ada. Akhirnya kejar-kejaran kaki, main sekak apa ente ini. Paham ya? Supaya kita saling mahabbah setelah salaman. Ini membuat kita saling mencintai dengan adanya sholat berjamaah. Nah, yang keberapa? Kelima. Nah, tu'allimna al-akhlaqil hasanah, mengajarkan kepada kita akhlak sopan santun. Di dalam sholat jamaah itu ada akhlak yang bisa kita ambil dari rapinya, menghormati teman, sopan santunnya kita kepada ini adalah salah satu rahasia daripada sholat berjamaah. Hukumnya sholat berjamaah ini kita masuk sekarang masih di aja, di garis besarnya hadis. Kapan-kapan kita akan masuk makruhnya sholat berjamaah itu apa saja, sunnahnya sholat berjamaah itu apa saja, nanti hukumnya sholat berjamaah itu apa saja. Ini saya kasih garis besarnya karena masih pembahasan masih panjang. Hukum sholat berjamaah itu madhab kita, madhab Imam Syafi'i, paham ya, adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan bahasanya sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada satu yang ngerjakan di desa cukup, yang lain nggak kena. Tapi kalau satu desa nggak ada yang sholat jamaah, maka apa? Dosa semua. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat amat dihimbau sekali, itu adalah sholatul jamaah. Saya sholat jamaah Habib, terus tapi saya nggak khusyuk kalau sholat jamaah itu. Kenapa? Kanan kiri saya itu terlalu rame, atau imamnya nggak dengarkan, ada pendapat kalau nggak salah dari Imam Al-Ghazali, siapa orang yang nggak bisa khusyuk dengan sholat jamaah maka dia sholat sendiri. Kenapa? Karena dikatakan li'annal khusyuk lubbus sholah, karena intinya sholat itu adalah
nilai harganya sholat dari kehusyuannya. Ini pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Tapi dikatakan oleh para ulama, lakin Az-Zarkashi, akan tetapi Imam Zarkashi tidak sependapat dengan Imam Ghazali. Kata Imam Zarkashi, al-aula an yusalli al-jama'ah wa in kana la yakhsha. Kata Imam Zarkashi, jangan sholat sendiri, sholat berjamaah walaupun kamu terganggu dan kamu nggak bisa khusyuk, yang penting kamu sholat jamaah. Paham ya? Itu pendapat para ulama. Makanya para Abi Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu sangat marah kepada orang kalau sholat makmum suaranya kenceng. Ini sangat marah. Jadi makmum terkadang suaranya itu terdengar oleh tetangganya sebelahnya yang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ganggu, nggak boleh. Bersuara itu wajib. Ada beberapa yang nanti kita akan terangkan tentang sholat, ada bacaan sholat yang harus bersuara, dan bersuaranya itu adalah sekiranya terdengar telinganya sendiri, bukan telinganya orang lain. Ada orang itu sholat sampai sebelahnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh itu, ganggu anunya. Sekiranya telinganya dia dengar cukup. Sholat berjamaah itu kapan sih kita mendapatkan sholat? Ya kalau ngikut sholat jamaah, ngikut orang, rombongan orang sholat, kita dapat sholat jamaah. Walaupun kita mengikuti tasyahud akhir, imam sudah tasyahud akhir, maka kita mendapatkan fadilah jamaah. Padahal kita nanti ya sholat 4 rakaat. Paham ya? Kenapa? Karena kita nggak nututi imam di ruku. Ini penting. Ini kesalahan di dalam sholat jamaah. Paling banyak adalah ketika makmum tidak mendapatkan rukuknya imam. Dengarkan. Si imam sholat, Allahu Akbar, rakaat pertama masih. Adzan kamu di kamar mandi masih dapat telepon. Sudah selesai, nelpon wudhu. Si imam waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu Akbar. Takbir yasin panjang, tidak taunya yasin Allahu Akbar. Boleh ya boleh, tidak baca surat juga nggak apa-apa kok. Rukuk, ketika rukuk kamu ngejar, ketika kamu ngejar imam, kamu takbir Allahu Akbar, imam berdiri, kamu takbir, maka kamu rakaat pertama sudah hilang. Walaupun kamu mengikuti imam, nanti imam salam kamu harus berdiri nambah 1 rakaat. Kapan kamu nggak nambah 1 rakaat? Kalau kamu menututi tumak ninanya imam di dalam ruku. Contoh, imam, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ruku, maka sih kamu Allahu Akbar. Nututi kamu tumak ninanya imam, walaupun seukuran subhanallah, imam berdiri, maka kamu mendapatkan rakaat yang pertama dan kamu nanti nggak usah nambah. Ada orang enggak gini, karena ini yang sering terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam berdiri kamu ruku. Ini enggak boleh. Artinya enggak boleh apa? Enggak boleh mendapatkan rakaat pertama, dia harus menambah nanti 1 rakaat. Apalagi di atasnya itu imam sudah i'tidal, kamu sholat langsung ngikuti, maka apa? Maka kamu nanti tetap nambah. Ini banyak kesalahan di situ. Dan juga kesalahan di sholat jamaah yang paling banyak adalah makmum bersamaan dengan takbirnya imam, tidak sah. Ini banyak sekali. Makanya imam kalau bisa takbirnya jangan panjang-panjang, karena makmum itu boleh masuk ke dalam sholat ketika imam sudah selesai mengucapkan Allahu Akbar, selesai takbir Allahu Akbar, baru si imam Allahu Akbar. Yang terjadi sekarang tidak, si imam Allahu Akbar, masuknya bareng sama imam, tidak sah.
Paham ya? Jadi imam harus Allahu Akbar, baru makmum mengatakan Allahu Akbar. Paham ya? Seperti itu. Ini penting, ini penting, ini penting. Karena kebanyakan imam belum selesai Allahu Akbar, makmum sudah masuk juga. Enggak Beb, supaya dapat takbiratul ihram, kamu tetap dapat. Karena takbiratul ihram itu walaupun imam sudah Allahu Akbar, kamu belum siwakan, kamu pakai siwak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kamu tetap dapat pahala takbiratul ihram. Kenapa? Karena kamu menyibukkan sesuatu yang berhubungan dengan sholat jamaah. Jadi kamu juga mendapatkan pahala takbiratul ihram dengan imam. Fadilah takbiratul ihram, takbiratul ula bersama imam. Nah, itu penting. Kalau ada orang sholat sudah tasyahud si makmum, si imam sudah tasyahud, si imam tasyahud, si makmum ikut Allahu Akbar, langsung kan tasyahud. Maka apa? Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si makmum juga mendapatkan fadilah jamaah, walaupun cuma dapat sepenggal. Nah, tapi kata ulama, kalau memang kamu itu ngejar imam, karena yang paling afdol di masjid itu jamaah yang pertama. Paham ya? Jamaah yang pertama. Kalau kamu membuat jamaah, tunggu. Ini sudah imam sudah rakaat terakhir, sudah ruku, kita nggak nuntut jamaah, makanya apa? Tunggu. Sudah selesai salam, kamu sholat berjamaah. Kalau ada jamaah yang bisa sholat berjamaah dengan kamu, afdalnya kamu nggak usah ikut jamaah yang pertama, ikut jamaah yang kedua. Karena kamu cuma dapat di kuncun, jangan kata orang Madura, di ujungnya saja. Maka kamu kalau ada berapa orang juga belum sholat, mending kamu ke belakang sholat berjamaah sendiri. Paham ya? Kalau nggak ada, daripada sholat sendiri, ya kamu ikut berjamaah walaupun cuma dapat di tasyahud. Nah, dikatakan bahwasannya juga faedah. Sholat khalfa ahad min ahli taqwa was sholah wal ilm wa in gallal adat afdal min sholat khalfal jahil wa in kathurul adat. Sholat di belakangnya orang soleh yang ahli takwa walaupun cuma sedikit, itu lebih baik daripada sholat di belakangnya jamaah yang sangat besar. Nah, kita dulu itu di Darul Mustafa itu kita sholat sudah. Kadang Habib Umar mungkin karena ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal, Habib Umar itu turun dari kantor setelah sholat jamaah. Maka ketika Habib Umar sholat di tiang yang belakang, semua santri ini langsung muter keluar musola, langsung semuanya sholat di belakangnya Habib Umar lagi. Seperti itu. Paham ya? Lalu bagaimana hukumnya sholat kalau kita ini sholat di belakangnya orang yang beda madhab, atau yang nggak baca bismillah kayak sholat di Mekah. Nanti kalau di Mekah, nggak pernah ke Mekah, pertama kali langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak baca bismillah, nggak sah. Bukan nggak sah, itu madhabnya lain. Paham ya? Boleh, nggak ada masalah. Paham? Dan sholat jamaah dan juga sholat yang disunahkan berjamaah itu afdolnya dilakukan di masjid daripada di rumah. Semua sholat yang disunahkan berjamaah itu afdolnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Namanya perempuan apakah boleh sholat jamaah di masjid? Ini ada cerita menarik. Perempuan kalau punya setrum tinggi, ngelihat orang kesetrum, maka perempuan kayak gini sholatnya di rumah. Kecuali kalau perempuan yang amma binisbalil ilil ajaiz wallawati la yundar ilaihinna fayusan lahunna al-khuruj. Tapi kalau ada perempuan yang al-ajaiz, yang cantik dulunya, itu namanya ajuz. Jadi orang tua itu adalah orang yang cantik dulunya. Sekarang enggak, dulu ajais orang tua suruh perot-perot giginya pasangan, ini kayak gini nih, suruh ke masjid orang kayak gini sudah. Paham ya? Artinya perempuan yang sudah mata ini ngelihat ini kayak ngelihat sudah, kayak ngelihat kambing lewat sudah, nggak ada setrum sama sekali, itu seret suruh ke masjid semua yang kayak gitu-gitu.
Ya. Dulu ada perempuan namanya adalah Atikah. Atikah ini seorang perempuan yang cantik, soleha, dan juga rajin. Atikah ini pernah dinikahi oleh 3 orang lelaki. Namanya adalah Atikah binti Zaid. Atikah putrinya Zaid. Siapa yang pernah menikahi? Yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi, ketika dinikahi Abdullah ini ikut perang, kena tombak, luka, nyampe berapa hari di rumah, dirawat sama Atikah ini, kemudian meninggal. Iddah selesai, didatangi oleh Sayyidina Umar, diminta sama Sayyidina Umar. Ketika diminta oleh Sayyidina Umar, nggak mau dia, masih ingat dengan si dia, ingat dengan suaminya yang pertama. Mohon Sayyidina Umar, mau dengan Sayyidina Umar. Dinikah oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar terbunuh. Kalau nggak salah dibunuh oleh siapa, Al-Majusi itu. Abu Lu'lu apa siapa namanya itu, Al-Majusi. Dibunuh. Ketika dibunuh, sedih Atikah ini karena perempuan soleha, buatkan bait syair tentang suaminya sebagaimana dulu buatkan. Iddahnya selesai besok, hari ini maghrib habis, ada yang ngetok pintu, tok, diketok pintu. Siapa? Datang seorang lelaki yang namanya Zubair bin Awam. Iddah selesai, orang laki satunya masuk lagi, nggak mau, dipaksa, mau akhirnya. Jadi perempuan itu kalau nggak mau, paksa, mau dia. Paham ya? Nah, ketika dinikahi oleh Zubair bin Awam, ikut perang, terbunuh di medan perang. Iddah selesai, datang lagi. Siapakah dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maju. Diminta sama Sayyidina Ali. Kata si Atikah, Ali, aku bukan nggak mau dengan kamu. Kamu itu adalah keponakannya, sepupunya Rasulullah, Ibn Am Rasulullah, anaknya pamannya Rasulullah. Aku bukan nggak mau, Ali. Inni la adhanna bika yabni Rasulillah anil qatl. Tapi aku takut, wahai Ali, kalau kamu menikah dengan aku, takutnya kamu juga mati syahid. Karena aku lihat semua buku suamiku yang menikah dengan aku harus tewas di dalam syahadah. Sehingga Sayyidina Ali sering mengulang-ulang kalimat man ahabba syahada al-hadira falyatazawwaj Atikah. Siapa orang yang pengen mati syahid, menikahlah dengan Atikah. Tabit mati. Dalam merul mati betul. Paham ya? Ini Atikah. Nah, di sini ada sebuah hikmah. Ada cerita ini dari Atikah ini, ada cerita. Atikah ini dulu suka Atikah ini orang yang cantik, orang yang soleha. Ini pelajaran bukan buat kalian wahai para janda. Ini pelajaran buat janda-janda, jandahe yang tidak mau isirihi karena ingat dengan tukang jahe. Jadi kalau ada perempuan, ya dengarkan, kalian yang perempuan yang suaminya meninggal atau pisah atau meninggal, terutama yang meninggal, maka kalian itu kalau diminta oleh lelaki, kamu lihat dia baik, terima. Ini kelemahannya wanita. Apa alasannya? Saya nggak mau menikah, saya takut nggak ketemu sama suami saya yang pertama. Bodoh. Berarti kamu memahami agama dari katanya dan katanya. Perempuan itu punya keistimewaan. Jika ada seorang wanita suaminya yang soleh meninggal,
kemudian ada orang soleh lagi menikah dengan dia, meninggal lagi, menikah sampai 4 atau 5 kali, nanti di surga Allah akan menawarkan kepada si wanita, wahai wanita, mana suami kamu yang kamu pilih? Orang loh, kalau saya nanti suami saya 5, gimana saya? Oh, utakmu gak waras. Jadi si perempuan ini nanti akan ditawarkan oleh Allah kepada si perempuan, siapa yang kamu pilih? Paham ya? Jadi dia yang milih. Jadi perempuan itu harusnya, bahkan ada seorang perempuan itu terkadang dia ini gak mau menikah. Tujuannya apa? Supaya dia ini ketemu dengan suaminya yang sudah meninggal. Tapi di satu sisi dia WA-an sama orang laki, dia sampai selingkuh dengan orang laki. Ini penyebab terkuat diharamkannya kamu bertemu dengan suami kamu yang awal, bukan dengan menikah. Karena kamu menodai, menikah tidak menodai. Ini lihat, seorang wanita namanya Atika binti Zaid dinikahi oleh 3 orang lelaki. Paham ya? Nah, dulu Atika ini ada sebagian riwayat ini kejadian di waktu suaminya namanya Zubair bin Awam. Ada yang mengatakan suaminya adalah Umar bin Khattab. Atika ini orang yang rajin sholat jamaah di masjid. Ketika suaminya Sayyidina Umar atau Zubair bin Awam, ada sebagian riwayat mengatakan Umar bin Khattab, ada yang sebagian mengatakan Zubair bin Awam. Falhasil, ketika itu Atika ini ketika menikah, anggaplah Sayyidina Umar, katanya, Atika, kamu jangan sholat di masjid lagi, kamu cantik, takut kata si Atika, jangan ngelalang aku yang sudah biasa dari zaman Rasulullah aku lakukan seperti itu. Kata si suaminya, iya sudah apa-apa kalau gini, takut dipisahkan, ini cantik orangnya ini. Ya? Akhirnya apa? Akhirnya si Atika ini sholat berjamaah. Sayyidina Umar cerdas. Ya apa caranya Atika supaya tidak sholat lagi di masjid? Takut eman ke istrinya. Akhirnya ketika dulu kan nggak ada lampu, ketika Atika pulang dari masjid, nggak taunya suaminya ini Sayyidina Umar diam-diam dari belakangnya Atika ini apa? Monteng apa namanya? Ya dia belakang lah, bagian belakang itu dipegang sama suaminya, dipegang, set, langsung lari. Si Atika, astagfirullah, langsung pulang. Ketika nyampe rumah, besoknya nggak sholat jamaah. Kemudian dia tanya, Atika, kenapa kamu nggak sholat lagi kamu di luar? Kunna nahrud ayyamun nasunnas. Aku dulu di zaman Rasulullah sholat di masjid itu manusianya seperti manusia. Sekarang nggak punya akhlak manusianya. Nggak usah sholat di masjid, sholat di sini. Suaminya ketawa. Padahal apa? Itu akal-akalan dari suaminya. Artinya supaya ngakali, ini juga ini ilmu. Jadi menghadapi perempuan itu harus pelan-pelan. Oh, kamu perempuan haram, kata si perempuan, kok punya suami Abu Jahal aku ini gitu. Kan seperti itu. Hati-hati ya, menikah itu jangan suka nakut-nakuti perempuan. Ada seseorang menikah, dia mau menikah masih Minang. Ketika dia ini Minang, dia ini komunikasi sama si perempuan. Di mana kamu? Sama ibuku. Di mana? Belanja di pasar. Sama siapa aja? Oh saya sama sama ibu saja, sepedaan. Loh, ya apa kamu keluar tanpa muhrim? Haram, dosa. Akhirnya si perempuan ngomong, Bu, saya yang diminta sama orang itu batalkan, Bu. Kenapa nak? Saya mau dapat intel, saya mau dapat jasus, tukang mata-mata. Suami saya ini mata-mata, saya belum punya, jadi istrinya saya sudah diperlakukan seperti ini. Akhirnya batal pernikahan seperti ini. Jadi kalau mau sama perempuan itu iyai. Perempuan itu satu. Kalau sudah kamu kumpuli, habis sudah. Kadang ada seorang laki, saya mau nikah tapi harus gini, kamu harus ikut saya, kamu harus gini, kamu harus gini. Nggak bisa.
Perempuan itu nggak usah syarat, menikah sama perempuan itu tanpa syarat. Jangan ditakut-takuti. Sudah, kamu menikah, kamu kumpuli. Setelah kamu kumpuli, kamu mau kemana? Kamu sana. Iya, aku ikut. Pasti ikut. Walaupun rumah kamu di gunung paling tinggi, dia akan ikut. Tanda, ini boleh, deh iya jalan. Ini remaja jangan. Lemon tak tahu norot. Dulu dikatakan para salafun saleh dulu itu, mereka itu la yatrukunal jamaah, enggak mau meninggalkan jamaah. Jamaah itu kayak wajib sudah. Kalau di kita kan kayak seperti sholat Jum'ah yang wajib berjamaah. Di antara mereka terkadang kalau meninggalkan sholat jamaah, siapa orang yang meninggalkan sholat jamaah, didatangi rumahnya itu bergantian 7 hari 7 malam, nyelawat. Apa kata bahasa Indonesia nyelawat itu? Takziah. Didatangi rumahnya bawa beras, bawa ini. Kenapa? Musibah. Kenapa? Karena dia terkena musibah. Ketika dia ketinggalan daripada sholat berjamaah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan beliau mengatakan bahwasannya, laisal musab man faraqal ahbab. Bukan orang yang terkena musibah itu orang yang menderita, ditinggal oleh orang yang tercinta. Bukan. Balil musab man harumat thawab. Tapi orang yang kena musibah adalah orang yang diharamkan mendapatkan pahala dari sang pencipta, yaitu Allah. Orang yang diharamkan daripada pahala, ini musibah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigab beliau mengatakan, musibah itu bukan orang yang tertimpa ini dan itu. Musibah itu ketika kita enggak sholat jamaah, ketika kita enggak sholat subuh, ketika kita enggak melakukan ketinggalan majlis, ini adalah musibah. Dikatakan kalau ada orang yang mereka ini meninggalkan sholat berjamaah, maka apa? 7 hari 7 malam didatangi rumahnya, ditaruh keranda. Katel keranda itu ditaruh di depan rumahnya, semua orang jenguk 7 hari 7 malam. Kalau ketinggalan takbiratul ihram, ditaruh keranda di depan rumahnya 3 hari 3 malam untuk dijenguk. Kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ada seorang syekh namanya Syekh Awad Bafadl. Syekh Awad Bafadl ini cerdas orangnya, cerdas sampai dia mengatakan bahwa la yastati ahad an yaghmuruni. Enggak ada orang yang bisa nipu ana ini, enggak bisa. Enggak ada orang yang bisa nipu ana. Sering ngomong gitu. Pada waktu itu ada seorang habib namanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Kaf. Bangsa Al-Kaf itu di kota Tarim adalah jamaah atau sekelompok gobila yang paling kaya di kota Tarim pada waktu itu. Sampai yang pertama kali punya mobil di kota Tarim itu adalah bangsa Al-Kaf. Ada sebuah riwayat mengatakan yang pertama kali makan nasi bangsa Al-Kaf. Datang dari India nasi. Kalau orang dulu makannya cuma kurma tok yang dimakan, sama tepung, gandum, nasi enggak ada, beras itu enggak ada. Bangsa Al-Kaf ini kaya di kota Tarim, makanya ada gedung-gedungnya di sana itu bangsa Al-Kaf sangat banyak sekali. Dikatakan bahwasannya ada seorang habib namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Kaf. Diomongi sama Syekh Awad Bafadl, enggak ada yang bisa nipu anak cerdas. Subhanallah, Allah ngasih anak kecerdasan, gak ada yang bisa. Mangkel Habib ini, gak bisa. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh ke tanah. Ciza ini apa lagunya? Akhirnya apa? Subhanallah, si Habib ini ngomong, anak kepingin ini orang kok gaya ngomong gitu. Ngomong, siapa yang bisa nipu Syekh Awad Bafadl, saya kasih uang 10 rial
saya kasih uang 100 rial. Uang dulu 100 rial ini banyak, mungkin kalau kayak uang sekarang ya mungkin 1 juta gitu. Tak kasih uang 1 juta asal bisa nipu ini. Akhirnya ada seorang Habib namanya Habib Umar bin Abu Bakar Al-Idrus ngomong, ana bisa. Sungguh ya. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Kaf ini kepingin lihat turnamen ini ya. Habib Umar bin Abu Bakar Al-Idrus ini, Umar bin Abu Bakar orangnya apa ya? Kalau bahasa anunya itu licik atau kecak. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Cerdik. Orang pinter itu kalahnya sama orang cerdik. Dan di antara tandanya orang cerdik biasanya nggak tinggi. Kalau pendek cerdik, kalau tinggi kebanyakan pinter tapi gampang dibohongi. Makanya ada istilah mengatakan al-ghasir basir. Orang yang pendek itu cerdas. Makanya yang ini cerdas. Kecak. Kalau orang tinggi itu pinter tapi bisa dibohongi. Tapi orang pendek nggak pinter tapi nggak bisa dibohongi. Ini Habib Umar bin Abu Bakar Al-Idrus ini orangnya cerdik, kecak kata orang Madura. Katanya, aku bisa. Kemudian, ya, dalam minggu ini aku akan mengkecoh kamu, apa bahasanya? Nggak akan ada orang yang bisa nipu aku. Kata Habib Umar bin Abu Bakar itu, aku bisa nipu. Dalam seminggu ini aku kata Habib Abdurrahman, 1 juta kalau kamu bisa nipu. Ya oke, orang 3 ini sudah janjian. Yang Syekh Awad Bafadl siap-siap. Yang Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Kaf kepingin lihat. Kemudian tapi harus ada bukti ya nipunya. Iya. Habib Umar Al-Idrus ini ngomong, hari ini aku akan tipu Syekh itu. Kata Habib Abdurrahman Al-Kaf, ya. Diikuti terus, didatangi Syekh Awad Bafadl. Ngomongnya apa? Hati-hati, nanti kamu akan ditipu sama Habib Umar Al-Idrus. Hari ini, hati-hati ketipu. Kamu kalau ketipu, uangku hilang juga. Kamu sudah malu ketipu, uangku 1 juta hilang. Syekh Awad Bafadl ini suka sholat di Masjid Segaf. Masjid Segaf ini yang tiangnya seperti biru ini. Ini adalah tiangnya Masjid Segaf, bukan Masjid Ba'alwi. Ini tiangnya Masjid Segaf. Ini tiangnya Masjid Segaf. Ketika itu Habib Umar Al-Idrus ini duduk di tempat wudhu, qomat. Orang tarim itu takbiratul ihram itu dijaga bersama imam. Habib Umar Al-Idrus habis wudhu duduk-duduk, sholat. Syekh ini sholat di pinggir. Habib Umar telat, maka sholat di belakang. Makmum kalau dia sendiri di belakang, dia boleh menarik makmum yang di depan. Ditarik, ya nggak usah ditarik gini, ngasih aba-aba gini aja 2 kali tepukan dia sudah paham. Kalau dia tahu ilmu fikih dia paham, dia akan mundur. Syekh Awad Bafadl ketika ditapu, karena dia ahli fikih, tahu hukumnya makmum kalau dikasih isyarat untuk mundur menemani makmum yang di belakang, maka dia harus menemani. Dan dia tidak kehilangan fadilah di shaf awal. Ketika dia mundur, Habib Umar Al-Idrus langsung maju ke depan. Jadi Habib Umar masuk ke depan, yang di belakang tinggal sendiri. Siapa yang sendiri di belakang? Syekh Awad Bafadl. Ketika selesai salam, Syekh Awad ini langsung marah. Syekh Awad ini langsung marah, dan Syekh Awad ini mengatakan bahasanya, hadza mahi gimar, hadza leb. Katanya, ini bukan nipu namanya, ini namanya bohong ini.
ini namanya buat mainan ini. Kata Habib Umar Al-Idrus, ma'alek asyromai. Tidak usah banyak omong, 1 juta sudah di tangannya ana ini gitu, seperti itu. Nah, walhasil ini menunjukkan bahwasanya di sini para ulama itu goyonnya juga ada dalilnya dan menunjukkan bahwa bagaimana mereka itu sholat jamaah walaupun ada unsur anu pun tetap ada hukumnya anunya seperti itu. Sholatul jamaati tafdulu sholatil fardhi, melebihi daripada sholat yang al-fardhi. Al-fardhi itu menyendiri. Ada kelompok kalau kumpul namanya jamaah. Kalau ada keluar dari kelompok itu sendiri namanya fardhi, menyendiri. Namanya au sholatul munfarid. Faddar rajul min ashabihi idza baqiya munfaridan wahda. Orang yang menyendiri dari temannya itu namanya fardhi. Jadi kalau ada orang namanya Pak Di, berarti dia tidak punya saudara, sudah sendiri. Paham ya? Naam. Bisab'in wa isyrina darajah. Di riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad bi khamsin wa isyrina darajah. Di riwayat lain ada kalimat khamsa wa isrin, 25 derajat. Sholat sendiri dengan sholat jamaah terpaut 25 derajat. Sebagian hadis 27 derajat. Loh bagaimana ini? Ini bilang 25, ini bilang 27. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Ulama itu kalau ada hadis, 1 hadis tapi 2 riwayat yang berselisih, mereka campurkan artinya. Apa maksudnya? Yang satu artinya 25 derajat, yang satu 20 derajat. Dikatakan yang 25 derajat itu pahalanya orang yang sholat jamaah tapi tidak dari awal, di rakaat kedua atau ketiga mengikuti, maka pahalanya 25 derajat. Yang dari awal berapa? 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat ini kalau ada orang sholatnya yang jamaah sedikit, cuma 2 orang 3 orang, 25 derajat. Kalau yang jamaah banyak berarti derajatnya 27 derajat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahasanya 27 derajat itu kalau untuk sholat yang sulit. Sholat yang sulit 27 derajat. Kalau yang enggak sulit 25 derajat. Apa sholat yang sulit? Sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh kalau jamaah 27 derajat. Sholat isya kalau jamaah 27 derajat. Kenapa? Karena sholat isya dan sholat subuh ini adalah sholat yang yang sangat berat untuk disolati berjamaah. Jadi derajatnya lebih tinggi. Nah, ada juga pendapat mengatakan 27 derajat itu untuk sholat yang jahriyah. Subuh, maghrib, isya itu 27 derajat kalau sholat jamaah. Tapi kalau duhur, asar itu 25 derajat. Ini yang dimaksud perbedaan derajat 27 dan 25. Nah, saya ini susah, Beb. Kenapa kok susah? Kenapa kok susah? Saya ini suka sholat jamaah. Terus sekarang saya nggak bisa sholat jamaah karena habis jatuh dari kendaraan, mau ke masjid nggak bisa. Di rumah anak saya kadang kerja, saya sholat sendiri. Ada kabar gembira dari Nabi untuk orang yang biasa sholat berjamaah tapi nggak sholat berjamaah. Dikatakan bahwasannya, idza maridul abdu aw safaro, jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ada orang sakit, kalau nggak sakit dia sholat jamaah, sakitnya dia 2 bulan sholat sendiri yang 2 bulan itu mendapat fadilah sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau dia sehat dia akan sholat jamaah. Atau dia bepergian, aduh saya bepergian nggak bisa jamaah ini karena bis nggak mungkin bisa berhenti, disuruh berhenti nggak mungkin bisa. Makanya apa? Maka kamu mendapatkan sholat fadilah jamaah walaupun kamu sholat sendirian. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bepergian, kamu adalah orang yang menjaga sholat berjamaah.
Oh ya? Jadi kalau ada orang sakit atau bepergian atau ada kepentingan meninggalkan berjamaah yang dia kebiasaannya sholat berjamaah, maka dia mendapatkan fadilah daripada berjamaah, fadilah berjamaah walaupun dia tidak berjamaah. Paham ya? Dulu ada syekh namanya Syekh Baridwan. Syekh Baridwan ini orangnya suka, ya namanya orang soleh, dimanapun berada bisa digunakan dakwah, dia akan berdakwah. Ketika dia naik kapal, orang di kapal itu banyak orang tidak sholat sudah. Syekh Baridwan ini ngetok pintunya, tok, tok, tok. Ya Allah, sholat jamaah, ayo kita sholat jamaah di depan. Seperti itu. Dulu saya pernah ketika pertama kali berdakwah ke Kalimantan, naik kapal sama Ustadz Hasan waktu itu, rombongan ke Batu Licin. Oh ya, namanya santrinya orang yang suka dakwah ya, dimanapun kita diajari oleh Habib Umar itu berdakwah di setiap tempat, tidak harus berbicara. Bahkan di dalam kitab Maqasidul Halaqat, insyaallah nanti kita akan kaji kitab Maqasidul Halaqat. Maqasidul Halaqat itu ngajari kepada kita caranya nyampaikan ilmu orang seneng, itu namanya Maqasidul Halaqat. Caranya buat majelis, caranya buat pondok, caranya buat kelas-kelas untuk belajar mengajar bagaimana, ada. Di antaranya di situ, di antaranya kalau kalian pergi berdakwah, kayak kemarin rombongan santri untuk rihlah ke kolam renang, itu mereka berdakwahnya kan kita nggak bisa, terkadang apa namanya, bagaimana mau ceramah, orang sudah ngantuk tidur semua, capek semua, maka dakwahnya pakai apa kata Habib Umar? Pakai kaset, bawa kaset. Jadi kita dulu itu kalau mau ke Son'a kita bawa kaset semua. Ya, ini ceritanya para anbiya, gosida, ceramahnya Habib Umar apa. Jadi di dalam abis pun menjadi tempat untuk dakwah. Karena kata Habib Umar apa? Artinya dakwah itu ikmalul fikir, mengolah pikiran, ngutak-ngutak, muter pikiran fi inggodin nas, untuk menyelamatkan manusia. Minal bu'di wal ghafla, dari jauh dan lupa, ilal gurbi wa dzikri, supaya dia ingat dan dekat. Dakwah itu ngotak-ngatik pikiran, muter pikiran, orang yang jauh jadi dekat, yang ingat jadi dekat, yang lupa jadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas kepada Allah. Itu artinya dakwah. Nah ini Syekh Barid kita dulu ketika sama Habib Hasan seperti itu. Ya kita malu, ya kita masih santri. Waduh, Ustaz, masa semua orang dibangun nih? Apa? Ustaz Hasan nyuruh kita untuk datang ke mana? Datang ke nahkodanya. Ayo bilang, di nahkoda itu kan ada mic-nya, ya kan? Pengumuman apa atau ada bahaya kan pakai mic. Jadi Ustaz Hasan datang ke nahkodanya itu ngomong bahwasanya kita kepingin ngisi ceramah di sini, pengajian, supaya yang ada di kamar-kamar yang itu deker semua. Oh ya, monggo dipersilakan. Jadi ceramah, panjang. Nah diisi dengan ceramah supaya nggak diisi dengan lagu-lagu yang jelek seperti itu. Syekh Baridwan ini, dia ini diketok-ketok, sholat jamaah, ayo sholat. Setiap sholat adzan ngingetkan, sumpek sampean yang punya kapal sama yang ikut ini, Pak Nahkoda, ya apa kalau Pak Ridwan ini kita turunkan ini ganggu tidur, subuh-subuh enaknya ngiler-ngiler, ini ganggu. Akhirnya ada sepakat, mana pelabuhan terdekat dicari, Ridwan diturunkan. Setelah diturun paksa, dilempar, kamu ini ganggu jalan. Subhanallah, jalan malamnya tenggelam semua kapalnya. Kenapa? Karena enggak sholat. Ya akhir hadirin yakutun salih jali balikul khair. Walaqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi
يساوي قول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة.